Kamu pernah baca cerpen nggak? Kalau pernah, kenapa? Dan apa yang kamu dapat ketika baca cerpen? Dan kalaupun nggak mau, apa kira-kira alasan kamu nggak mau baca cerpen? Kalau buat aku pribadi, cerpen adalah jalan aku sebenarnya buat masuk ke dunia penulisan. Itu satu. Kenapa? Karena dulu sebelum aku doyan baca, aku itu pintu masuknya dari situ. Sebelum aku mulai nulis, pintu masuk aku tuh dari cerpen. Cerpennya itu adalah dari Mas Eka Kurniawan yang judulnya, bentar, bukunya itu, kok gue lupa ya, bentar. Perempuan Patah Hati yang Menemukan Kembali Cintanya Melalui Mimpi. Sejak aku baca cerpen itu, aku jadi tertarik untuk menulis karena ini masuk ke alasan aku yang kedua kenapa aku suka baca cerpen. Karena cerpen itu merupakan miniatur kehidupan sih menurut aku, dimana cerpen secara khusus dan fiksi secara umum ya, itu miniatur kehidupan dimana kita bisa masuk ke sana, lalu kemudian kita bisa berimajinasi ya, kita bisa menginterpretasikan sebuah kejadian yang mungkin ya kelihatannya itu kan tidak pernah terjadi di dunia nyata ya, karena itu fiksi dan tidak ada, tapi sebenarnya itu merupakan representasi dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang dimiliki oleh si penulisnya. Dan karena mungkin si penulis ini dia tidak punya medium atau tempat untuk mencurahkan isi hatinya, pikirannya dengan cara yang gamblang, dia menulis fiksi. Dan ini juga jadi alasanku untuk nulis buku cerpen pertamaku yang judulnya ini, Kiat-Kiat Berhenti Merokok. Kalau kamu penasaran apa isi cerpennya dan kayak gimana, bisa nanti pre-order di link di bawah. Tapi di pembahasan aku soal cerpen ini aku gak sendirian. Aku kemarin sebelum video ini direkam main ke sebuah toko buku dan juga coffee shop langgananku ya, untuk ngobrolin soal ini juga, soal cerpen, dan aku penasaran dengan pendapat atau sudut pandang yang punyanya, yaitu Mas Al. Dan kalau kamu udah pernah baca buku aku juga, yang ada kalanya itu adalah tempat realnya ya, physical place-nya di mana buku itu menjadi inspirasi aku untuk menulis. Oke, kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, kamu langsung aja tonton videonya. Kurang lihat lagi baca Murakami Pak ya? Betul, lagi ngabisin satu cerita lagi nih. Si siapa? Medical Woman ya? Iya, mungkin kita juga udah pernah ngobrol ya, kenapa dulu kan ini gak suka baca kan sebenarnya. Gak suka baca. Tidak terbiasa dengan. Iya. Kalaupun baca buku jadi alat untuk tidur. Betul sekali. Dalam tidur. Nah, ini orang penasaran adalah kenapa Murakami yang kemudian menjadi salah satu entry lah ya menuju kebiasaan membaca. Ada pada Murakami. Jadi sebenarnya bukan kenapa Murakaminya tapi lebih ke arah, jadi Maribu kan cukup banyak koleksi istri pun juga saya yang belum pernah saya sentuh lebih banyak. Iya. Jadi kalau saya itu biasanya kalau mau melakukan sesuatu tuh nggak pernah memikirkan harus apa, yang mana, dengan siapa gitu. Oke. Tapi lebih ke arah random pick aja. Kayak misalnya setiap hari kan memutarkan piringan hitam untuk menerima tamu gitu. Iya. Itu tuh memang ada kalanya memang di konsep, misalnya dalam satu minggu saya pengen muterin Bill Evans semua albumnya. Tapi ada kalanya juga itu ketika bangun tidur lagi pengen dengerin apa nih gitu hari ini. Kepikiran misalnya satu bait nada atau apa, langsung ambil piringan hitamnya terus langsung di play. Kayak gitu dia ceritanya. Oke. Jadi memang tidak ada alasan khusus. Iya. Yang ada depan mata aja ya. Yang ada depan mata, dan kebetulan ya memang lebih ke ngikutin guts ya, mungkin intuisi ya. Mungkin dari sekian banyak buku Murakami yang istri saya dan saya punya, kenapa Medical Woman yang saya ambil kan sebenarnya itu jadi pertanyaan berikutnya. Mungkin kalau jawaban yang paling sederhana, paling klise, mungkin karena covernya yang paling berbeda di antara yang lain aja.
warna cover. Iya. Kalau kamu lihat kan di sebelah sana itu di lemari ada putih, merah gitu kan. Ada beberapa buku yang warna merah, warna putih juga, warna hitam. Cuman ini doang yang warnanya dia. Iya. Dan tonnya biasanya cerah ya. Cuman ini doang yang dia tuh warm, earth tone gitu ya. Earth tone gitu. Iya. Ternyata ketika dibuka bukunya, dia terbilang yang mungkin boleh jadi cukup ringan ya untuk buku-buku Murakami mungkin. Iya. Dan dia juga kumpulan cerpen. Iya. Bisa no string attached gitu, tidak terlalu terikat dengan harus menyelesaikan bukunya dalam kurun. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang ngarahin ke sini sih? Aku juga pengen bikin konten soal kenapa cerpen kan. Kenapa kemudian orang-orang tuh bukan harus, tapi kenapa cerpen tuh harus perlulah jadi sehingga pertimbangan untuk orang-orang tuh masuk ke dunia literasi atau kemudian masuklah ke salah satu wishlist untuk dibaca gitu. Karena buat orang pribadi, gak apa-apa pakai maksudnya ya. Cerpen tuh jadi pemantik untuk orang mulai menulis gitu. Jadi dulu Get orang nulis itu sebenarnya cerpennya Ega Kurniawan dulu judulnya Perempuan Patah Hati yang menemukan cintanya kembali melalui mimpi. Ada satu cerpen judulnya tuh memasukkan seekor gajah ke dalam kulkas. Membuat senang seekor gajah. Jadi pernah dengar kan jokes gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas gitu kan. Nah, di cerpen itu tuh si Murakami, si Ega Kurniawan tuh, Mas Ega Kurniawan tuh nge-twist jokes anak-anak yang biasa kita tongkrongan gitu. Menjadi sebuah cerita yang luar biasa dan endingnya tuh gelap gitu. Gelap gitu. Dimana inti dari cerita itu adalah sebenarnya anak-anak itu tuh sedang membunuh si gajah itu dengan asumsi mereka tuh membuat senang si gajah. Karena si gajah kepanasan, mereka potong-potong, mereka masukin ke dalam kulkas gitu. Innocent gitu kan. Dan gara-gara baca itu, gitu, nanti jadi bisa narik ke spektrum konteks kehidupan yang lebih luas gitu. Bahwa cerpen teh menurut orang bisa menyampaikan pesan tanpa perlu benar-benar gamblang gitu dalam menyampaikan pesan itu. Jadi kita dibiarkan untuk mendalami sendiri makna dari si cerita itu, dari si cerita terbuka gitu ya. Iya, terbuka terhadap interpretasi dan berlayer-layer gitu. Sehingga itu jadi bahan refleksi, oh ini hidup orang, aku juga gini. Oh ya ternyata di kehidupan sehari itu kita menemukan yang seperti ini. Gitu. Itu yang aku suka dari cerpen. Gitu. Nah, setelah baca si Man Without Woman ini gimana kesannya? Apa yang ada di pikiran mana ketika kemudian baca cerpen si Murakami ini? Oke. Sebenarnya gini. Jadi ketika ngambil buku ini recently dari sekian bacaan yang udah diselesaikan sebelumnya. Dulu tuh Gita, istri saya pernah bilang kayak gini, ada satu part cerita di sebuah bukunya Murakami yang kumpulan cerpen. Dia sempat mention juga Man Without Woman yang kita punya, tapi itu dia sempat dijadikan sebuah film di tahun 2021 atau 2022. Judulnya Drive My Car. Gitu. Gitu. Dan kemungkinan besar filmnya bagus katanya, seterusnya. Long story short, ya itu hanya sebatas obrolan sebelum kita tidur ya biasanya gitu, dan berlalu gitu aja. Dan sampai di titik dimana ketika saya ngambil buku ini gitu. Ketika ngambil buku ini, kebetulan cerita pertama yang ada di buku tersebut adalah Drive My Car. Otomatis sudah kehook duluan ya gitu sebelum pada akhirnya memulai pun gitu. Ketika saya baca judulnya, Drive My Car kan. Akhirnya mulailah masuk ke dalam si bacaan dan si ceritanya. Nah ketika baca itu kan sebenarnya dia menceritakan tentang si narator menceritakan tentang seorang tokoh bernama Kafuku kan.
Oke, Kafuku ya. Betul, Kafuku ini dia seorang aktor gitu kan, yang mana si aktor ini dia sibuk sekali sampai mungkin boleh jadi kalau menurut interpretasi saya tidak sempat melakukan banyak hal selain dengan ya bekerja, driving gitu, bla 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 dan seterusnya. Sampai suatu ketika dia lagi ke langganan bengkel langganannya gitu ya, datang si apa namanya owner bengkel tersebut tuh menawarkan sebuah jasa gitu. Iya. Aku melihat kamu cukup sibuk gitu, kurang lebih bahasanya seperti itu. Aku melihat kamu cukup sibuk, kamu perlu driver kan gitu, untuk menemanimu misalnya, seterusnya kayak gitu. Sampai awalnya aku mungkin terbilang cukup picky lah perkara memilih orang di sampingnya gitu, dalam artian untuk jadi driver, bahkan untuk jadi teman gitu atau apapun itu gitu. Sampai pada akhirnya di satu momen akhirnya dipilihkanlah si driver yang sesuai ternyata dengan si Kafuku, yang mana cukup dengan tidak banyak berbicara dia bisa bisa mengendarai mobil yang ada koplingnya gitu bla bla bla, dan ternyata di luar ekspektasi ketemulah dengan si orang ini. Di luar ekspektasi ternyata dia handal sekali mengendalikan mobil gitu, si mengendarai mobilnya itu. Dia perempuan berusia 23 tahun apa 24, saya lupa ceritanya. Orang perempuan, dan itu memang jadinya bingo ya, si Kafuku merasa mungkin tidak menyangka akan mendapatkan banyak hal selain dari yang tadi diceritakan. Ternyata si orangnya dia lebih banyak tidak berbicara gitu. Dia tidak banyak ngomong lah gitu ya, nggak banyak berbicara gitu. Yang mana itu cukup buat Kafuku, dan apalagi dia nggak mau ditanya-tanya tuh. Sampai ceritanya berlalu ke 3 bulan kemudian, tiba-tiba si cewek ini nanya deh, si drivernya, aku melihat selama 3 bulan selama menjadi driver, kayaknya aku nggak pernah ngelihat kamu berinteraksi dengan temen-temenmu deh gitu. Kayak aku lihat kayaknya kamu nggak punya temen, gue tahu seperti itu. Akhirnya Kafuku mungkin tergelitik dengan pertanyaan tersebut. Setelah sekian lama mungkin nggak ada yang nanya seperti itu. Sampai akhirnya long story short diceritakan tentang perjalanan dia dengan pertemanan terakhirnya. Ya, mana seingat saya gitu. Di cerita tersebut dijelaskan pertemanan terakhirnya tuh dia berlangsung di 10 tahun yang lalu. Berakhir di 10 tahun yang lalu. Dan menariknya, yang dia pilih atau yang dia jadikan sebagai teman adalah, ini mungkin agak sedikit eksplisit ya, laki-laki yang pernah tidur dengan mendiang istrinya. Gitu. Oh iya. Laki-laki yang pernah tidur dengan mendiang istrinya. Nah, menariknya, ketika si sang aktor ini atau si Kafuku ini dia mengetahui kejadian itu, sebelum dia sempat mungkin bahkan untuk menjelaskan kepada si istrinya meninggal. Gitu. Alhasil secara emosional mungkin banyak hal-hal negatif di dalam diri dia yang dia bahkan tidak berusaha untuk regulasi, tapi dia biarkan begitu saja dalam tubuhnya gitu. Yang akhirnya itu burst out gitu. Akhirnya itu meledak-ledak mungkin boleh jadi si Kafuku gitu. Sampai pada akhirnya mungkin berawal dari dia berencana untuk, ya interpretasi saya sekali lagi, berencana untuk pada akhirnya Balas dendam. Mungkin balas dendam ya Dit ya ke si laki-laki tersebut gitu. Karena laki-lakinya yang tersisa, bukan si perempuannya. Perempuannya udah meninggal meskipun ada istri. Sampai pada akhirnya ya udahlah, karena sesama aktor juga dan aktor yang jauh lebih tampan, lebih rupawan, lebih terkenal katanya gitu ya. Terus akhirnya berkenalan lah. Mereka berawal dari ya istilahnya dia minum bareng gitu ya di sebuah bar dan seterusnya bla bla bla, sampai akhirnya conversation berlangsung dengan sangat-sangat mulus sekali. Perkenalan tersebut seperti kayak PDKT antara laki-laki dan perempuan lah. Dan akhirnya besoknya si lawan bicaranya si Kafuku ini ngajakin lagi untuk minum lagi dan lagi. Akhirnya mereka berteman gitu. Ceritanya. Tapi itu berakhir sampai di suatu ketika pertemanan itu sudah cukup lama, tiba-tiba Kafuku sadar bahwa selama ini dia menggunakan skill dia sebagai seorang aktor gitu, sebagai yang menggunakan topeng untuk ya berteman. Akhirnya dia mengakhiri pertemanan tersebut dengan tidak mengangkat telepon si orang tersebut. Ketika orang tersebut sudah benar-benar peduli akan Kafuku. Gitu. Karena berlalu gitu aja. Semenjak saat itu dia mengklaim di ceritanya bahwa dia nggak pernah lagi dekat dengan siapapun. Ya kurang lebih itu cerita yang saya tangkap lah. Dan akhirnya dia berhasil tertawa lagi, tersenyum lagi, hanya karena saya lupa ada beberapa hal yang jadi obrolan sepaket dengan yang cerita yang itu, jadi obrolan yang diceletukin gitu ya, dilontarkan oleh si
cewek itu tuh si driver itu. Dan akhirnya cerita berakhir. Jadi kalau buat saya pribadi, ceritanya tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang terkait dengan si cerpen tersebut. Saya masih bisa menangkap secara utuh dari mulai premis awalnya seperti apa, perjalanannya seperti apa gitu, si alur ceritanya dan seterusnya sampai endingnya pun kita masih bisa dibiarkan untuk berinterpretasi atau berpikir gitu. Iya. Kita bebas untuk menerka-nerka ini pada akhirnya Kafuku hidup seperti apa sih nantinya gitu. Terus si driver ini pada akhirnya berapa lama sih sama si Kafuku tuh gitu dan seterusnya. Terus dia pernah kemana aja gitu. Pada akhirnya tuh apakah pernah berhenti di pinggir sungai ngerokok bareng karena dua-duanya suka ngerokok gitu kan. Dan seterusnya atau apapun itu gitu. Nah, yang saya dapatkan sebenarnya kalau dari pertanyaanmu tadi, ya sebuah cerpen ketika itu dikemas dengan baik, gitu ya. Mungkin ini akan sedikit apa ya istilahnya sangat-sangat point of view yang sangat pendek dari saya lah gitu ya sebagai seorang individu yang tidak terlalu banyak baca buku. Tapi saya rasa sebuah cerpen ketika itu dikemas dengan baik itu bisa diibaratkan seolah-olah itu adalah sebuah buku yang tebal gitu. Yang pada akhirnya tidak perlu waktu lama untuk menghabiskannya, tapi kamu kenyang gitu. Padat gitu kurang lebih. Betul, padat. Jadi yang harusnya itu satu buku tapi satu cerita itu sudah cukup gitu. Jadi saya nggak perlu kayak, bahkan saya tuh nggak berpikir kayak wah ini kayaknya mendingan dijadiin buku deh gitu biar ceritanya jauh lebih panjang. Enggak, itu cukup, that's enough gitu. Kalau buat saya pribadi itu cukup hanya sepenggal cerita itu aja gitu. Gitu. Kalau gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau si teman aku tuh Izati bilang bahwa pernah bilang dia salah satu kelasnya kan bahwa kalau novel tuh ngajak kita jalan-jalan. Tapi kalau cerpen itu ngasih kamu ledakan. Ledakan ya? Iya kayak kepret tamparan lah. Bek gitu, wake you up gitu kan. Iya. Kayak espresso gitu ya? Iya, langsung tes gitu. Kalau novel tuh kayak matcha gitu, gradual gitu. Harus benar-benar engage gitu kan. Nah, tapi dari novel ini apa yang didapat? Insight apa yang didapat? Sesuai dengan judulnya deh, Man Without Woman. Hampir semua ceritanya itu berkaitan dengan entah itu problem, entah itu happiness yang berkaitan dengan ada atau tidak ada perempuan. Gitu. Dari sudut pandang si narator masing-masing dalam si ceritanya. Karena dari sampai cerita yang baru buku belum selesai saya baca, yang cerita yang terakhir lagi saya mau tuntasin tuh namanya Kino. Itu juga sih ceritanya terkait dengan bercerai dengan perempuan. Dan akhirnya dia berakhir dengan ya bercerai secara baik-baik dan dia dari seorang salaryman menjadi seorang bartender gitu, pemilik sebuah bar kecil di belakang di antara distrik Tokyo kayak gitu. Iya. Dan ada beberapa cerita yang lain yang misalnya sebuah cinta segitiga gitu dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan dari cerita itu tuh bukan hanya terkait dengan laki-laki tanpa perempuannya tadi. Tapi justru kalau yang saya tangkap dari hampir semua cerita itu yang mengisyaratkan bahwa ada banyak sekali makna filosofis yang kita bisa coba gali gitu ya. Dari hanya bahkan si cerita yang Grave Maker tadi. Bahwa banyak kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau itu disebabkan oleh sebuah relationship dengan perempuan, dengan teman, atau dengan siapapun. Ketika kita bisa surpass itu ataupun tidak, itu sama-sama akan berakhir juga, gitu. Dan akan menghadirkan kita yang berikutnya, gitu. Pada akhirnya. Kalau hubungannya misalnya berakhir dengan baik-baik, dia akan jauh lebih mudah, gitu kan, akhirnya untuk surpass, gitu. Meskipun tetap sama-sama aja sulit, gitu kan. Tapi ada juga di situ namanya ceritanya tuh The Independent Organ kalau nggak salah. Pemeran utamanya Dr. Tokai, si naratornya tuh kalau nggak salah tuh si Takamura, teman nge-gymnya naratornya tuh. Itu menceritakan si Dr. Tokai ini tentang Tanimura ini menceritakan tentang kisah Dr. Tokai yang dia tuh perfect sebagai seorang pria. Dia tidak menikah. Dia tidak menikah. Jadi dia mungkin kamu pernah baca juga. Jadi dia kurang lebih surgeon kalau nggak salah, plastic surgery gitu kurang lebih untuk kecantikan gitu. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi kurang lebih dia perfect lah. Dia banyak berinteraksi dengan perempuan gitu, entah itu intercourse, entah itu obrolan dan lain sebagainya, tapi memang tidak ada makna di balik itu semua gitu, hanya ya udah gitu, sebatas itu saja. Sampai di satu titik dia, seingat saya ya ini juga ya, saya agak lupa, dia recalling tentang
bahwa dia pernah jatuh cinta di masa lalu, tapi nggak jadi. Oke. Dia usianya udah kepala 4 apa kepala 5, saya juga lupa juga, agak-agak sedikit lupa ingat data. Tapi kurang lebih ya intinya di recently gitu ya, di cerita recently ketika dia usianya sudah segitu pun dia sempat merasakan jatuh cinta tapi sama ya, istri orang lain gitu, kalau nggak salah. Sampai akhirnya pokoknya panjang lebar ketika dia sudah bercerita kayak gitu dengan si Tanimura tuh ngobrolnya. Dia ngomong tentang dia bertanya tentang satu hal. What am I to the world? Dia bilang. Jadi aku tuh sebenarnya apa sih? Iya. Apa sih? Dia tiba-tiba krisis yang muncul tuh. Gitu. Dan berakhir dengan mereka berdua nggak ketemu lagi selama kurang lebih 3 bulan. Sampai di 3 bulan berikutnya ada butler atau ada asisten pribadi yang tiba-tiba datang ke Tanimura untuk memberikan kabar bahwa beliau sudah meninggal. Gitu. Beliau yang prima, sehat, mereka tadi tuh ya tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan gitu meninggal. Dan menitipkan ada beberapa barang untuk untuk si Tanimura. Dan diceritakan keadaannya seperti apa. Dan keadaannya benar-benar dia berbaring selama minggu-minggu di kasur. Hanya minum air mineral saja gitu. Dan itu dia si asisten pribadinya ini ngelihat sinknya tuh bersih banget. Di kulkasnya itu benar-benar bahan makanan sudah sampai spoil gitu ya. Sudah sampai benar-benar membusuk lah apa dan seterusnya. Berarti kan dia gak makan sama sekali. Benar-benar kayak mumi yang hidup gitu. Tapi dia masih bentak gitu ya, masih membuka matanya. Sampai detik akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir juga di hari yang sama. Dan cerita berakhir lah kurang lebih dari ketika si Dr. Tokai meninggal, cerita berakhir dengan ya Tanimura diberikan beberapa barang-barang, termasuk raket, kalau nggak salah raket yang waktu itu Dr. Tokai sempat beli, raket tenis. Nah di cerita yang barusan itu menyambung yang tadi saya bilang, ketika apa yang terjadi ke dalam hidup kita gitu ya, misalnya kejadian buruk seperti yang tadi, misalnya ada yang bercerai, ada yang misalnya seperti Dr. Tokai yang bertanya tentang kehidupannya dan seterusnya. Menurut perspektif saya, ketika keduanya terjadi itu menghasilkan dua hal yang juga berbeda, padahal dua-duanya berakhir juga. Gitu. Ketika si Dr. Tokai itu merasa dia baru tahu bahwa ternyata dia mempertanyakan tentang kenapa dia baru mempertanyakan itu gitu. What am I to the world gitu dan seterusnya. Dia baru sadar bahwa ternyata hidup dia meaningless mungkin di versi gitu tuh. Dan yang berakhir dia meninggal. Meninggalnya dengan yang mungkin itu kayak apa namanya? Ya slow burn gitu, kayak ya meninggal secara pelan-pelan gitu. Tapi ada juga kayak yang si Kino itu yang dia masih ya udah gitu. Gue cerai baik-baik biasa aja dan ya udah gue melakukan aktivitas gitu. Menjadi seorang bartender di bar gue sendiri dan seterusnya. Jadi maksudnya dari apapun yang terjadi gitu ya dari yang saya baca tuh gitu di cerita-cerita tadi itu endingnya tuh akan selalu berbeda. Endingnya akan selalu berbeda. Gitu. Dan secara filosofis itu semuanya itu benar-benar bisa kita petik ya gitu dari setiap ceritanya. Termasuk tadi Drive My Car, termasuk si yang Independent Organ dan seterusnya. Tapi nggak melulu positif, nggak melulu negatif. Bahkan ada state yang biasa saja ya gitu. Gitu. Nah, tapi Rob yang menanggapi dua hal. Pertama, cerpen-cerpen Murakami memang kadang meninggalkan kesan gitu. Gitu ya. Tanpa perlu bisa kita ambil insight yang lebih jauh juga. Betul. Kedua tadi menarik soal si dokter tadi ya. Justru dengan yang orang tangkap ya, justru dengan mengetahui bahwa kita itu akan berakhir, atau kalau dalam konteks ini man without woman, kehidupan tanpa itu membuat kita mampu memaknai dan menghargai sebuah presence gitu. Kan si dokter tadi ya, what am I to the world? Kan itu terjadi karena emptiness. Betul. Karena ketidakadaan kan? Betul. Jadi dia mempertanyakan kehadirannya sendiri kan. Oh iya ya, aku tuh siapa ya? Gitu ya. Sama dengan kehidupan bisa bermakna ketika kita tahu ada akhirnya gitu kan. Ketika kita tahu ada akhirnya, jadi kita bisa memaknai, oh ya hidupnya karena akan berakhir. Padahal sebenarnya kalau pertanyaan itu tidak muncul, mungkin dokter Tokai akan baik-baik saja sampai akhir saja gitu dengan kan. emptiness-nya tadi gitu. Karena secara mempertanyakan juga gitu kan. Jadi yang menarik sih, Man Without Moment tuh bukan seolah-olah, tapi dia tuh menjadi sebuah judul menurut saya yang kemudian dalam sih. Man Without Moment itu
bukan meng-highlight men tadi, bukan meng-highlight men tanpa kehadiran perempuan. Bukan, tapi bagaimana laki-laki itu memaknai diri tanpa perempuan. Betul. Gitu. Sanggupkah? Dan kebanyakan dari ceritanya termasuk di kehidupan saya sendiri, kalau saya bilang saya nggak akan sanggup kalau untuk saya yang sekarang. Kalau saya yang dulu mungkin boleh jadi akan berakhir juga menjadi seperti Dr. Tokai pada akhirnya. Atau boleh jadi mungkin surpas pertanyaan yang sempat Dr. Tokai lontarkan. Boleh jadi. Who knows, gitu kita nggak pernah tahu. Tapi kalau saya yang sekarang termasuk apa yang ada di buku itu udah jelas. Di buku itu mengisyaratkan bahwa ya ada emptiness tadi tuh. Hampir semuanya. Tapi gimana mereka bargain dengan emptiness-nya aja, dengan keadaan aja sih. Yang menyebabkan endingnya pada akhirnya ada yang biasa saja, ada yang mereka ngerasa jauh lebih better gitu tanpa kehadiran perempuan misalnya secara tersirat. Ada juga yang berakhir tragis seperti Dr. Tokai misalnya. Kalau di dalam konteks saya tentu saya nggak akan bisa hidup tanpa kita. Gitu pada akhirnya. Karena simple memang ya saya hadir di sini seperti cerita yang selalu menjadi template tempat ini ya. Ketika ada orang bertanya kan ya saya di sini untuk dia dan untuk anak saya pada akhirnya. Gitu. Nah, kalau kan tadi kita ngomongin kesanggupan ya, tapi kalau dari aspek definisi gitu, sebenarnya aku juga pernah tanya ini sih waktu itu di podcast sama Kang Zen kan. What does it mean to be a man? Apa sih artinya menjadi seorang laki-laki gitu? Aku pernah baca jurnal, lupa judulnya apa ya, tapi di situ bilang scoping review bahwa dia tuh mengkaji atau bikin literatur review tentang romantic relationships, tapi dari sudut pandang aman. Romantic relationships. Romantic relationships, tapi dari sudut pandang laki-laki. Gitu. Salah satu pola yang ditemukan adalah laki-laki itu selalu defined by gitu. Dari kajian literatur itu tuh seringkali laki-laki itu defined by woman dan dia tuh kesulitan mendefinisikan dirinya sendiri. Gitu. Mana setuju nggak bahwa laki-laki itu sulit mendefinisikan dirinya sendiri tanpa kehadiran perempuan? Gini deh, sebenarnya pertanyaannya kurang lontarkan balik kemana ya, tapi dengan format, dengan bentuk yang berbeda. Mana ngerasa mudah nggak sih mendefinisikan diri mana sendiri? Susah. Nah itu maksudnya. Perempuan di mata orang ya, secara pengalaman pribadi, Gita tuh bisa menjadi trigger yang sangat kuat sekali untuk membuat orang ingin mempertanyakan terkait dengan eksistensi orang sebagai human being, bukan hanya sebagai seorang pria, but as a human being gitu. Tapi dia menariknya dia tidak mendorong saya untuk kayak kamu coba dong belajar untuk menjadi human being. Gak ada itu kalimat terlontar sama sekali sampai detik ini kita menikah gitu. Tapi justru dia kayak mengisyaratkan tentang banyak hal-hal yang itu tuh kayak bukan klise ya, tapi kayak daily activity aja. Tapi dari situ langsung tertangkapnya sebagai sesuatu yang terkonversinya sebagai sesuatu yang besar gitu. Pada akhirnya. Kayak contoh dulu saya pernah berantem sama, ini juga pernah saya ceritakan juga, kamu pernah berantem sama Gita ketika beres meeting waktu di kantor setengah 3 pagi gitu. Berawal dari Gita hanya ingin menyajikan sesuatu ke saya, kayak mau mandi dulu, mau makan dulu, atau mau langsung tidur dan sebagainya. Terus saya menganggap keberadaan dia seolah-olah gak ada dan pengennya kayak get off lah gitu, gue lagi sibuk gitu. Terus kita tiba-tiba mematik dengan kalimat, kamu kapan keluar dari kantor? Dia bilang kayak gitu dengan senyum gitu. Dan ketika dia bilang kayak gitu kan otomatis burst out ya, marah banget lah gitu, kayak benar-benar kayak wah apaan sih lu gitu, gue lagi sibuk, lagi deadline gitu, kok kayak gini sih gitu, bla bla bla. Sampai akhirnya di titik yang biasanya dia pergi ke dalam, ini dia standby di sana. Dan akhirnya dia bilang bahwa kamu tahu nggak, kita menikah tuh, kalau kamu ingat, kamu tuh berjanji untuk menafkahi aku secara lahir dan batin. Secara lahir kamu menafkahi aku, tapi secara batin aku penasaran deh, kamu coba deh kamu bertanya ke diri kamu sendiri, kamu menafkahi batin kamu sendiri atau enggak gitu. Dan dia berlalu gitu aja setelah dia mengeluarkan kalimat itu. Apakah di situ saya saat itu langsung kepikiran atau kayak gimana? Enggak, karena memang saya saat itu apa sih hal-hal kayak gini gak penting buat saya, ini drama gitu. Balik lagi kerja. Tapi ketika beberapa hari kemudian dan kebetulan ada tes assessment gitu dan ketahuan di sana, saya baru sadar bahwa pada akhirnya ternyata memang terlalu naif atau bodoh mungkin saat itu. Yang saya rasakan setelahnya adalah manusia itu bukan hanya terdiri dari rasionalitas dan logik gitu, tapi ada hati, ada nurani yang itu tuh exist gitu. Dan ternyata ketika kita ngomong kayak gitu, itu tidak menyerang rasionalitas saya, logika saya gitu, tapi menyerang si nurani saya
gitu. Yang mana nurani saya bilang itu benar gitu. Dan akhirnya ketika assessment interview tiba-tiba flip antara alam bawah sadar dan alam sadar atau apapun itulah yang di dalam tuh tiba-tiba naik ke atas gitu. Dan akhirnya ada sudden movement gitu. Saya tiba-tiba pengen keluar dari kantor saat itu juga ketika lagi assessment. Itu kan sesuatu yang anomali ya, bisa dibilang ya. Kalau kita mau bilang anomali dalam artian keputusan itu tiba-tiba sangat impulsif seolah-olah gitu. Tapi kenapa itu makin kuat ketika mereka berusaha untuk kayak secara persuasif, udahlah, enggak lah, it's okay. Lu coba tenangin diri lu sendiri. Tapi saya tuh malah makin kuat, pengen keluar. Berhari-hari setelahnya juga sama dan seterusnya. Ya ternyata balik lagi ke pematik tadi deh. Hanya dengan kita berbicara seperti itu, gitu. Ibarat dia tuh kayak ngasih tunjuk ada pintu di sebelah sana, itu pintu tuh cuma satu. Kamu tuh jalan tuh muter-muter aja terus gitu. Itu pintu di sebelah sana gitu. Coba kamu ketuk dulu deh gitu. Siapa tahu pintunya kebuka. Dan di momen itu saya melihat itu ada pintu di sebelah sana dan saya nyamperin ke pintu itu. Belum langsung ngetuk, enggak. Sampai akhirnya dia perjalanannya terbentuk gitu kan. Pada akhirnya perjalanannya terbentuk. Terjadilah saya keluar dari kantor dan barulah saya membuka si pintu tersebut. Iya. Penuh memorinya. Iya sih. Gitu deh. Iya. Tapi pada akhirnya ada beberapa hal yang ya itu tuh berasal ya laki-laki tuh sulit lah untuk melihat ke hal-hal yang sesensitif itu. Mau seberapa sensitif laki-lakinya gitu. Iya. Mungkin beberapa orang yang punya wisdom atau beberapa orang yang hidup jauh lebih tua dari kita mungkin boleh jadi udah ada beberapa yang bisa melakukan itu. Iya. Tapi kan berarti untuk laki-laki yang belum matang ya gitu. Sulit gitu untuk mendefinisikan hal tersebut ya. Iya. Ya belum matang dalam artian belum mendengar cadas gitu. Bahasa saya ulang tadi gitu. Belum kena batunya gitu. Iya. Ya memang kadang harus kena batunya dulu. Harus. Itu kan memang sudah hukum alamnya. Iya. Sesadar apapun itu kadang kalau memang belum nyemplung benar-benar mah Asli susah gitu ya. Untuk kemudian sadar. Iya. Nah itu tuh, bukan. Iya. Dan itu tuh apa ya? Mungkin nggak ya? Semua itu tuh gini deh. Kan itu sebenarnya lagi bahas cerpen kan. Oh iya, dari cerpen lagi. Sebenarnya lagi bahas cerpen kan. Oke, lanjut. Gak apa-apa, justru ini menarik. Yang pengen terakhirnya tuh ini gitu. Oke. Justru bahwa cerpen itu miniatur dari kehidupan kita sehari-hari yang mungkin susah dielaborasi gitu. Oleh kata-kata yang lugas dan apa adanya gitu. Tentu. Makanya kita mencoba untuk memakai topeng dalam bentuk bahasa, dalam bentuk cerita yang mampu memoles semua itu menjadi sesuatu yang mudah dicerna gitu. Nah itu padahal semua itu cuma dari cerita kan gitu, obrolan ini cuma dari cerita gitu. Tapi memang masih ada banyak orang juga yang skeptis lah terhadap fiction, terhadap cerita fiksi, cerpen atau novel gitu. Terakhir lah ini sebelum kita bungkus. Udah 30 menit terus. Oh iya, 30 menit. Makanya tadi maksimum recording reach limited. Terakhir lah. Yuk, ya. Kenapa orang harus baca fiksi menurut Pane? Sederhana sih. Kalau buat orang gini. Ini akan terdengar sangat close minded sekali. Iya. Tapi kalau buat orang pribadi, bacaan non-fiksi itu bagus Pak. Itu berarti kan knowledge dari setiap orang yang dikemas dalam sebuah buku dan mereka bisa dapat intisari dari setiap orang tersebut. Iya. Cuman karena orang memang berpikirnya bahwa orang hidup dengan imajinasi. Fiksi itu adalah sama isi kepala seseorang, si author tadi, si penulis tadi. Tapi bentuknya imajinasinya dia. Dan itu buat orang jauh lebih seksi deh. Gitu. Buat orang itu jauh lebih wild, jauh lebih seksi, jauh lebih bisa orang menginterpretasikan, tidak baku, tidak exact, tidak mengharuskan. Ada keharusan apa gitu dalam sebuah fiksi kan itu tidak ada satupun mungkin fiksi yang orang baca yang buku yang sepanjang orang hidup tuh yang mengharuskan orang untuk mengikuti si fiksi tersebut. Gitu. Dan pada akhirnya orang bisa dengan liar juga menginterpretasikan
apa yang orang baca dari si karya-karya fiksi tadi. Jadi pada akhirnya kalau kita butuh suntikan energi yang abstrak gitu ya, yang kita ngerasa tiba-tiba kita ngerasa fulfill, bahagia, atau bahkan kita makin sedih gitu ya, atau apapun, ya bacanya fiksi kalau saya bilang sih. Gitu. Ini bukan encourage untuk kamu baca fiksi ya, non fiksi juga bagus tetap kok. Gitu. Ada porsinya lah. Ada porsinya masing-masing gitu. Tapi memang pada akhirnya tetap si fiksi ini dia sekali lagi bisa kita elaborasi lebih banyak di kepala kita nih, di dalam kepala kita tuh ketika kita udah membacanya gitu. Karena hidup bukan hanya soal logika tapi juga soal hati. Nah itu betul ya. Kata-kata hari ini. Iya betul. Gitu, Dit.